Shalom alaihim besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini kami WA-WAan dengan seseorang ya. Namanya Bapak Khalil Gibran ya. Bapak Khalil Gibran dari Sumedang tepatnya ya. Bapak Khalil Gibran dari Sumedang ya. WA-WAan cukup panjang begini. Pak Pendeta, apakah kami kok sekarang ini baru ketemu nih, ada pendeta yang bisa jawab semua katanya. Ya, saya sudah lihat tayangan YouTube Pak Pendeta, semua sudah terjawab ya. Hampir semua yang saya tanyakan terjawab ya. Karena Pak Khalil Gibran ini nanya berbagai hal tentang kekristenan. Dia subscribe saya, YouTube saya, lalu dia sering lihat dan kata dia sudah terjawab lah begitulah. Nah terus ujung-ujungnya nih pertanyaannya agak aneh yang bikin saya kaget. Gini, Pak Pendeta kok bisa menjelaskan Alkitab begitu jelas banget ya, sehingga ditangkap oleh pendengar begitu mudah. Nah ini yang ujungnya nih yang saya nggak ini nih. Apakah Pak Pendeta ada turunan nabi katanya? Ya saya ketawa kan. Apakah Pak Pendeta tuh ada turunan nabi? Soalnya biasanya kalau penceramah yang menguasai tema dari kitab suci itu biasanya turunan nabi katanya. Ya saudara-saudara ya. Ya Pak Khalil Gibran, saya tetap akan jawab pertanyaan Anda ya. Terima kasih ya Anda sudah WA dengan persahabatan yang bagus ya, walaupun kita beda iman ya Pak Khalil Gibran ya. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Silakan Anda boleh tanya ya, tentu dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan sopan. Luar biasa ya. Saya bersahabat dengan banyak orang yang beda keyakinan, tidak masalah ya. Sahabat-sahabat saya banyak dari yang beda keyakinan ya. Pak Khalil Gibran, maka judul kita kali ini begini ya Pak ya. Kristen gak kenal keturunan nabi. Kristen itu tidak kenal Pak keturunan nabi ya. Penjelasan berikut ini Alkitabiah ya. Begini. Keturunan nabi misalnya ya, ada yang mengklaim, seseorang mengklaim, saya keturunan nabi loh, gitu ya. Sekarang nabi paling akhir yang ada di Alkitab aja deh, ya. Misalnya Paulus tidak punya anak, tidak punya istri, ya. Mungkin Simeon masih oke, atau mungkin Barnabas ya. Anggap saja seseorang yang mengklaim saya keturunan nabi. Nabi siapa? Nabi Simeon atau Nabi Barnabas. Barnabas itu kira-kira punya keluarga, anggaplah kalau dia punya keluarga sekitar tahun 50-70 Masehi. Masih abad pertama Masehi. Sekarang sudah tahun 2019 ya. Sekarang tahun 2019. Artinya sudah hampir 2000 tahun lalu. Itu kurang lebih 32 generasi. Jadi kalau ada orang sekarang, pendeta nih misalnya, terus ngaku, saya keturunan nabi loh. Itu udah pasti bohong Pak Khalil Gibran. Bagaimana dia bisa mengurut 30 generasi ya. Secanggih-canggihnya kita Pak, itu paling sampai 4 Pak. Ibu, kakek buyut. Udah yang keempat itu sudah tanda tanya Pak. Ya. Udah tanda tanya itu. Karena cabang
cabangnya anak ini ketemu ini kan sudah banyak sekali. Sudah hampir tidak bisa terlacak dari 4 generasi aja sudah sulit sekali, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim aku keturunan nabi loh, sedangkan nabi terakhir Alkitab itu sekitar abad pertama, Pak. Itu tidak mungkin, Pak. Pasti bohong, Pak. Itu jawaban saya pertama ya. Jadi kalau ada pendeta yang mengklaim aku keturunan nabi, entah itu Nabi Barnabas, entah itu Nabi Simeon atau Lukius ya. Apalagi ngomong aku keturunannya Paulus, itu sudah pasti bohong banget, Pak. Lawang Paulus saja tidak punya istri kok ya. Oke, jadi yang pertama tidak mungkin secara fisik keturunan nabi itu tidak mungkin ya. Kristen ngaku-ngaku keturunannya nabi itu tidak mungkin. Terus kedua, kalau kita mau dari Yesus, ya nggak mungkin lagi, Pak. Lah Yesus saja tidak punya istri, tidak punya anak, ya. Jadi aku ini keturunannya Yesus, misalnya ya kan. Itu bohong, Pak. Ya, Yesus kan tidak punya istri, tidak punya anak. Oke, jangan dari Yesus deh, dari bapaknya Yesus, Yusuf. Kan Yesus punya adik-adik itu, ya tadi yang saya bilang Simeon, ya. Simeon misalnya Simeon terus Yudas adiknya Yesus atau Yakobus. Saya keturunannya Yakobus misalnya. Itu pun sudah dari abad pertama, Pak. Tidak mungkin, Pak. Jadi, baik itu ngaku-ngaku dari Yesus, jalur bapaknya Yesus, jalur nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian baru, itu mustahil, tidak mungkin seseorang itu ngaku-ngaku keturunan nabi. Ya. Oke, makanya Kristen tidak mengenal keturunan nabi, Pak, ya. Nah, tetapi Kristen ini luar biasa, Pak. Memang tidak mungkin dan mustahil ngaku keturunan nabi. Tetapi, Pak, orang Kristen itu lebih dari keturunan nabi, Pak. Apa? Yaitu jadi anak-anak Allah. Nah, ini dia ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, itu Yesus, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tapi A-nya huruf kecil, Pak. Anak Allah, A-nya huruf kecil. Kalau A-nya huruf besar itu Yesus. Ini A-nya huruf kecil. Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya itu Yesus. Dalam nama Yesus. Ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dilahirkan dari Allah. Apa itu? Yohanes 3 ayat 5. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dilahirkan dari Allah. Allah itu adalah dilahirkan dari air dan roh, yaitu dimulai dengan baptisan air. Ya, itu bagi orang yang sudah dewasa tentunya ya. Jadi itu Pak Khalil Gibran ya. Orang Kristen mustahil ngaku-ngaku keturunan nabi. Mustahil, Pak. Wong cuma 4 generasi sudah lost, tidak mungkin bisa dilacak. Ini dari abad pertama itu sudah pasti bohong, Pak, kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan nabi. Tetapi orang Kristen itu menjadi anak-anak Allah, Pak. Ya, yang tidak mungkin ya dijabat atau diterima oleh yang lain yang di luar Kristen, Pak. Di luar Kristen tidak ada itu, Pak, jadi anak-anak Allah. Tapi Kristen bisa, Pak. Yaitu orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Ketika kita percaya Yesus saat dibaptis, selam, telentang dalam nama Yesus, saat itulah kita ini jadi anak-anak Allah. Sebuah gelar yang lebih dari sekedar keturunan nabi, Pak. Ya. Keturunan nabi mah itu udah pasti bohong, Pak. Orang Kristen ngaku-ngaku keturunan nabi bohong.
Tapi orang Kristen yang percaya Yesus punya gelar yang lebih dari sekedar keturunan nabi. Apa itu? Anak-anak Allah. Wah, yaitu orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Yaitu saat dibaptis selam terlentang dalam nama Yesus Kristus. Jadi Pak Khalil Gibran, saya sudah jawab pertanyaan Anda ya. Apakah Kristen mengenal yang namanya keturunan nabi? Jawabnya, Kristen tidak kenal keturunan nabi. Tetapi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus lebih dari sekedar keturunan nabi, yaitu menjadi anak-anak Allah. Baik, penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Pak Khalil Gibran, saya mau ngasih sesuatu, Pak. Khalil Gibran itu nama orang Kristen, Pak. Hah? Nama orang Kristen? Ya. Khalil Gibran itu orang Kristen Arab, Pak. Ya nggak apa-apa, Bapak pakai nama Khalil Gibran nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, dan ini fakta kebenaran. Khalil Gibran itu seorang penyair Kristen Arab. Yesus Allah yang benar memberkati setiap hati yang mendengarkan tayangan ini. Engkau jamah urapi dengan kuasa-Mu. Engkau nyatakan kebenaran firman Allah, bahwa setiap orang yang percaya kepadamu lebih dari sekedar keturunan nabi, tetapi menjadi anak-anak Allah, yaitu yang dilahirkan dari Allah, bukan oleh keinginan laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya seseorang harus mutlak dilahirkan kembali dengan cara baptisan selam di dalam nama Yesus Kristus. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta, BBS. Haleluya. Amin.